Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Islami kami, tempat kita bersama-sama belajar dan mengenal lebih dekat tentang agama kita yang indah ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu makhluk Allah yang akan muncul menjelang akhir zaman, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka? Dari mana asal-usul mereka? Apa yang mereka lakukan ketika keluar dari tembok penjaranya? Bagaimana cara kita bersiap menghadapi mereka? Semua itu akan kita bahas dalam video ini berdasarkan sumber-sumber yang syahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah manusia yang berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, tepatnya dari anaknya yang bernama Yafits. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang khas, yaitu bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, dan bentuk wajah mereka seperti tembikar. Mereka adalah makhluk yang sangat banyak, sangat rakus, dan sangat kuat. Mereka mampu membuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi dengan membunuh, merampas, dan merusak apa saja yang ada di depan mereka. Mereka juga tidak mengenal Allah dan tidak mengakui adanya Tuhan selain diri mereka sendiri. Mereka bahkan berani melemparkan panah ke arah langit untuk menantang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu fitnah dan ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, di akhir zaman. Mereka saat ini berada di balik sebuah tembok besar yang dibangun oleh seorang hamba Allah yang saleh, yaitu Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang diberi kekuasaan dan keilmuan oleh Allah untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan sebuah kaum yang meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain pun menolong mereka dengan membangun sebuah tembok yang terbuat dari besi dan tembaga di antara dua gunung, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembusnya. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83-98. Namun, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu tidak akan bertahan selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa pada suatu hari nanti, tembok itu akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari penjaranya. Mereka akan turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka akan membunuh semua makhluk hidup yang mereka jumpai, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Mereka akan menghabiskan semua sumber air dan makanan yang ada di bumi. Mereka akan membuat bumi menjadi penuh dengan darah, mayat, dan sampah. Mereka akan menjadi salah satu tanda-tanda besar kiamat yang paling mengerikan. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 95-97. Lalu, bagaimana nasib umat Islam yang masih hidup ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar? Apakah mereka akan binasa bersama dengan makhluk-makhluk lain yang dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa tanpa pertolongan dan perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Dia akan mengirimkan Nabi Isa alaihi salam yang merupakan salah satu nabi dan rasul terbesar untuk memimpin dan membela umat Islam dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit di akhir zaman, setelah sebelumnya ia telah diselamatkan Allah dari rencana pembunuhan oleh kaum Yahudi. Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal, yang merupakan fitnah terbesar sebelum Ya'juj dan Ma'juj, dan akan mengajak umat Islam untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam akan menjadi pemimpin dan hakim yang adil bagi umat Islam.
Ketika Yajuj dan Majuj keluar, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan umat Islam yang masih tersisa akan berlindung di sebuah gunung yang bernama Gunung Tur. Mereka akan berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah menghapuskan Yajuj dan Majuj dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan sejenis cacing yang bernama Anugaf, yang akan menggigit leher Yajuj dan Majuj, sehingga mereka semua mati seketika. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan yang akan membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Yajuj dan Majuj. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi bumi dengan kesuburan dan kesejahteraan. Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam akan turun dari gunung dan menikmati kehidupan yang damai dan bahagia. Ini adalah salah satu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang sabar dan syalih. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, sedikit ulasan tentang Yajuj dan Majuj, makhluk Allah yang akan muncul di akhir zaman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang selalu berdoa dan berusaha untuk selamat dari fitnah-fitnah yang mengancam, dan yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa alaihi salam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.